Pemirsa, Ketua Umum PSI Kaisang Pangarep siap diduetkan dengan Anies Baswedan di pemilihan Gubernur Jakarta. Dalam banyak hal menimbulkan tanda tanya publik, apalagi misalnya Kaisang mengatakan untuk maju Pilgub, dia sebagai Ketua Umum tak perlu lagi izin dan pamit kepada orang tuanya. Tak ada yang bisa mencegah Kaisang. Kalau Kaisang serius ingin maju Pilgub dan ingin menjadi pendampingnya Anies, tak ada satupun yang bisa menghentikan Kaisang. Anies mau nggak kalau dipasangin sama Kaisang? Sekarang ini kita memikirkan bagaimana agar tidak PKB sendirian, karena tidak mungkin bisa mengusung sendirian, bukan? Betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Sahabat-sahabat semuanya pasti sudah tahu ya, yang namanya Kaisang, putra bungsu daripada Pak Jokowi yang hari ini menjabat sebagai Ketua PSI, tak tanggung-tanggung dengan polosnya, dalam tanda petik ya, polos dalam tanda petik, menyatakan kesiapannya untuk bertarung di Pilkada DKI Jakarta dan siap menjadi wakil gubernur daripada Anies Baswedan. Tentu bagi kita semua ini sangat di luar dugaan, di mana kita tahu bahwa Pak Jokowi adalah merupakan faksi yang berbeda secara politik daripada Anies Baswedan, dan tiba-tiba mengeluarkan satu pernyataan yang begitu berani. Bagi saya secara tidak langsung ini melawan daripada sikap politik Pak Jokowi yang merupakan orang tuanya. Tetapi di sisi lain ini menjadi penting, di mana pentingnya bahwa ketika terjadi huru-hara politik, sikap politik yang berbeda antara Pak Jokowi dengan gerbong Anies Baswedan, lalu tiba-tiba muncul yang namanya Kaisang sebagai penengah yang kira-kira ke depan ini bisa mendinginkan suasana politik, khususnya dalam konteks politik lokal di DKI Jakarta. Dengan sendirinya akan meretas isu soal politik identitas dan politik kebangsaan, atau yang lebih kita kenal bahwa kelompok Pak Jokowi ini rata-rata orang nasionalis, sementara kelompok Anies Baswedan ini adalah rata-rata orang yang senang memainkan politik identitas. Seperti apa tanggapan daripada Pak Anies Baswedan terkait dengan kesiapan Gibran untuk menjadi wagubnya, dan bagaimana tanggapan dari para pengamat politik ya, terutama Adi Prayitno yang kita kenal memang akhir-akhir ini sangat di atas angin lah sebagai seorang pengamat ya, beda-beda tipis lah dengan M. Kodari akhir-akhir ini ya. Memang luar biasa analisanya, tajam dan selalu tepat. Kita simak secara bersama-sama. Pemirsa, Ketua Umum PSI Kaisang Pangarep siap diduetkan dengan Anies Baswedan di pemilihan Gubernur Jakarta. Yang menjadi persoalan, apakah PDIP mau menerima Kaisang sebagai wakil Anies Baswedan, dan elit PDIP justru menginginkan wakil Anies di Pilkada Jakarta berasal dari kader PDI Perjuangan sendiri. Dan di saat yang bersamaan, Aditya Nugroho dan juga pemirsa, Gerindra dan Golkar sedang mencari calon wakil gubernur Jakarta yang cocok untuk Ridwan Kamil. Akankah Kaisang menjadi pilihan jika PDI Perjuangan menolak putra bungsu Presiden Joko Widodo tersebut berpasangan dengan Anies Baswedan? Soal Kaisang ini sedikit mengubah peta dinamika politik ya, karena pernyataan Kaisang ketika menyatakan ingin berduet dengan Anies, tentu ini kan merusak konstelasi politik secara umum. Padahal kalau kita lihat irisan politik, madhab politik Kaisang ini sebenarnya sangat cocok jika kemudian disandingkan dengan Ridwan Kamil. Bahkan ketika beberapa waktu yang lalu pertemuan Presiden Jokowi dengan sejumlah partai pengusungnya, itu kan juga dikaitkan dengan bagaimana mengonsolidasi kekuatan politik menghadapi pilkada. Salah satunya soal Pilkada Jakarta, yang dimana partai-partai pendukung Jokowi, Prabowo, dan Gibran itu menyebut nama Ridwan Kamil yang sangat mungkin akan diusung oleh Kaisang Pangarep. Tapi kan problemnya Pak Kaisang itu sepertinya punya passion politik tersendiri. Sekalipun Kaisang itu sudah tahu bahwa barisan politik pendukungnya itu relatif berhadap-hadapan dengan Anies Baswedan, tapi kan pernyataannya yang ingin berduet dengan Anies itu tentu dalam banyak hal menimbulkan tanda tanya publik. Apalagi misalnya Kaisang mengatakan untuk maju Pilgub, dia sebagai Ketua Umum tak perlu lagi izin dan pamit kepada orang tuanya, Pak Jokowi, dalam hal ini. Ini yang sepertinya menurut saya tak ada yang bisa mencegah Kaisang. Kalau Kaisang serius ingin maju Pilgub dan ingin menjadi pendampingnya Anies, tak ada satupun yang bisa menghentikan Kaisang. Satu-satunya sosok dan orang yang bisa menghentikan dan mengajak dialog Kaisang tentu adalah Pak Jokowi. Kalau Pak Jokowi yang bicara dari hati ke hati supaya Kaisang misalnya tidak ke Anies, maka Kaisang bisa mundur dan tidak akan
sandingan dengan Anies. Oke. Oleh karena itu bagi saya variabel Kaisang ini menjadi penting. Ini bukan Oke. soal Kaisang adalah ketua Ya. umum PSI, tapi Bang Adi. menyangkut anaknya seorang presiden. Oke, baik. Artinya nama Kaisang ini bisa mengubah konstelasi politik, ini menarik ya. Jelas ya, dari paparan Pak Anies Baswedan, ya biasalah yang namanya Anies Baswedan kalau memberikan jawaban itu penuh dengan bahasa-bahasa yang sangat spekulatif, yang penuh dengan kehati-hatian, yang memang kedengarannya bagus di telinga, tapi sahabat-sahabat bisa memberikan penilaian sendiri atas pernyataannya, bahwa dia menggunakan bahasa diplomasi tingkat tinggi menanggapi pertanyaan wartawan terkait soal kesiapan Gibran tersebut. Nah, tetapi lagi-lagi kalau dia tidak menjawab secara diplomatis dilakukan oleh partai PSI selama ini, terbantahkan lagi di sini. Nah, itulah politik. Saya dapat apa, kamu dapat apa. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.